Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arianto. Saya berasal dari kelas 11 MIA 3 dan pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pembahasan dan menjawab soal-soal uji kompetensi pada bab 4 materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat. Pada soal yang pertama, jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara. Arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara yakni akan mendorong terciptanya stabilitas. Dengan adanya stabilitas, para pelaku ekonomi dan segenap komponen bangsa dapat dengan nyaman dan tenang melakukan kegiatannya. Hal tersebut akan memberikan dampak pada kemajuan negara dari berbagai sisi. Kemudian soal yang kedua, bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dijabarkan sebagai berikut. Bergabung sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1974 sampai 1975, berperan aktif dalam organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, menyelenggarakan pertemuan penting, bergabung sebagai anggota Gerakan Non-Blok atau GNB, mengirim pasukan perdamaian ke daerah konflik. Nah, soal yang ketiga, mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia? Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat berisi kalimat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, soal yang keempat, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional. Berikut ini faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu negara perlu mengadakan hubungan internasional. Faktor yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, dan soal yang terakhir, deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Berikut ini berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Desa Sila Bandung. Kedua, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992, dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk sebagai ketua GNB. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Kemudian ikut serta dalam setiap pesta dan olahraga internasional, mulai dari SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan sebagainya. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Baik, teman-teman, hanya segitu yang dapat saya jawab atau saya bahas soal-soal uji kompetensi pada bab 4. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
dan saya ucapkan terima kasih. Dadah.